Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UMKM di Desa Ciberem. Di sini saya sebagai Okarisma Mailani, ada teman saya Haliza Lupipa, Mila Agustina, Nenggina Sobaria, ada Alsi, ada Irma, ada Vidya dan Zahid. Next. Sedikit saya sampaikan untuk profil Desa Ciberem. Luas wilayah Desa Ciberem sendiri itu sekitar 2.030.658 km persegi, ya. Sebentar. Langsung aja. Desa Ciberem sendiri berbatasan dengan 3 wilayah, yaitu Desa Tarumajaya di sebelah selatan, Desa Cikembang di sebelah timur, dan Desa Sukapura di sebelah utara. Lalu yang kedua ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Desa Ciberem sendiri itu ada 34.844 jiwa, yang terdiri dari 9.300 laki-laki dan 3.200 perempuan. Terus sekitar 17.900 kepala keluarga. Lalu selanjutnya ada fasilitas dan sarana publik. Untuk di Desa Ciberem sendiri, fasilitas dan sarana publik itu ada sekolah. Sekolah sudah mulai lengkap, ya. Ada dari taman kanak-kanak, dari TK sampai SMA itu udah ada. Profil. Terus pelayanan kesehatan itu udah ada juga, kayak puskesmas dan pasar, masjid juga ada. Terus kondisi wilayahnya, permukaan tanah di Desa Ciberem itu seperti yang kita ketahui, di sana itu struktur tanahnya pegunungan, ya, berbukit-bukit kayak gitu. Terus suhunya sekitar dari 17 sampai 27 derajat, sama perbatasan tadi berbatasan dengan wilayah Tarumajaya, Cikembang dan Sukapura. Next. UMKM Desa Ciberem. Sebenarnya UMKM di Desa Ciberem itu banyak. Ada 81 pelaku UMKM di Desa Ciberem. Lalu ada 81 UMKM di Desa Ciberem. Namun di sini itu kita ambil yang memang udah ada merek dan banyak gitu. Dari 81 pelaku UMKM itu sudah mendapat pelatihan dari kecamatan. Next. Ini salah satunya. Ada UMKM penjahit, terus ada kopi Salira, sama ini kerupuk kerupuk kopi gitu. Terus ada boneka juga, pengrajin boneka tangan. Boneka yang dalamnya itu dakron. Next. Selanjutnya ada data potensi dan data permasalahan. Yang pertama, data potensi. UMKM Desa Ciberem itu memiliki produk UMKM yang menjadi ikonik dari desa ini, yaitu kopi. Bukan cuma kopi, ya, tapi yang ikonik itu ada yang namanya kerupuk kopi. Kerupuk dari kopi. Terus yang selanjutnya terdapat banyak bahan baku yang mudah didapatkan untuk diproduksi. Seperti yang kita ketahui, di Desa Ciberem itu sebagian besar, mayoritas itu sebagai buruh tani. Jadi hampir semua
UMKM di sana itu dari hasil tani seperti itu. Selanjutnya ada pelaku UMKM mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari kecamatan itu sekitar 3 bulan sekali. Selanjutnya ada lokasi desa yang sangat strategis, yaitu berada di tengah kecamatan Kertasari dan punya akses jalan yang memadai. Jadi akses jalan ke sana itu sudah bagus, mulai bagus meskipun ada jalan yang mungkin agak bolong-bolong kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada data permasalahan. Yang pertama, masyarakat itu belum memahami strategi pemasaran atau marketing sebagai target pasar juga. Jadi masyarakat di sana itu UMKM-nya target pasarnya jadi cuma di sana aja. Sebagian yang belum tadi ditampilin itu kayak kerupuk keripik kentang Citapros itu masih di lokal aja gitu target pasarnya, jadi belum ke luar desa Kertasari kayak gitu. Terus permasalahan selanjutnya ada kurangnya inovasi dalam aspek pengemasan atau packaging produk. Jadi kurang inovatif gitu ya untuk dari segi pengemasan seperti keripik kentang. Keripik kentang itu ada yang dibungkus cuma pakai plastik aja. Jadi beda dari kerupuk atau kerupuk kopi yang sebelumnya tadi. Jadi cuma plastik polos aja gitu sama mereknya. Kayak gitu. Terus permasalahan yang selanjutnya itu ada bantuan dana dari desa tapi tidak menyeluruh ke semua pelaku UMKM. Jadi katanya cuma ke beberapa UMKM aja yang mendapat bantuan dari desa atau pemerintah setempat. Nah, itu masih menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Lalu selanjutnya ada nikmat produk hanya dari kalangan desa setempat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya sebagian dari target pasar pelaku UMKM di sana itu baru di desa itu aja. Jadi belum keluar gitu untuk sebagian UMKM di sana. Lalu selanjutnya ada tarif ongkos kirim yang mahal sehingga menyulitkan para pedagang itu berkembang. Next. Ini ada analisis SWOT dari olahan kerupuk kopi. Kenapa kami pilih kerupuk kopi dari UMKM yang lain? Karena kerupuk kopi menurut kami itu lebih ikonik, lebih beda dari yang lain. Yang lain kan ada UMKM yang lain itu ada keripik kentang, kerupuk kentang, keripik wortel, kerupuk wortel itu kan di desa lain juga ada. Sedangkan ini menurut kami kerupuk kopi di desa lain itu kayak belum ada, terus menjadi hal baru juga, jadi terobosan baru gitu bagi desa Ciberem. Next. Ini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Itu bahan baku mudah didapat, harga bahan baku juga terjangkau. Seperti yang kita ketahui bahwa di desa Ciberem mayoritas itu kan para buruh tani, dan hampir semua produk UMKM di sana itu dari hasil tani yang ada di desa Ciberem. Gitu. Terus terdapat cafe shop. Jadi produk kopi di sana juga itu ada sekaligus dia bikin kafenya, cafe shopnya. Jadi selain bikin produk kopi, dia juga bikin cafe shopnya kayak gitu. Terus ada produk diolah sendiri, terus ada juga kelangkaan produk di pasaran menjadi kekuatan tersendiri, yaitu kerupuk kopi. Kerupuk kopi di pasaran itu mungkin ada, tapi jarang gitu kan. Jadi kelangkaan tersebut kayak
lebih membuat kekuatan tersendiri gitu bagi produk ini. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Dari kopi sendiri, tidak semua orang itu bisa cocok dengan kopi. Salah satunya saya nggak bisa, nggak cocok gitu ya dengan kopi karena punya sakit lambung gitu. Yaitu dan ini menjadi kelemahan gitu, kelemahan tersendiri dari produk kopi. Terus yang kedua ada ongkos kirim yang mahal karena lokasi UMKM itu jauh sehingga menyulitkan pelaku UMKM untuk mengembangkan produk agar bisa dijangkau keluar daerah itu sulit gitu. Semalam saya sempat ngecek ongkir ya, ongkir dari Kertasari ke luar kota itu berapa, ternyata bisa sampai 40. Dan itu mungkin susah juga kalau misalnya untuk UMKM dengan produk makanan basah. Ada juga kan UMKM di Desa Ciberem itu kayak makanan basah seperti olahan bolu dari kentang, dari wortel kayak gitu. Selanjutnya. Terus ada opportunity atau peluang. Penikmat kopi yang berasal dari berbagai kalangan remaja, dewasa hingga orang tua, terus berpotensi dijual secara online di marketplace dan menjadi terobosan baru bagi Desa Ciberem karena masih langka di pasaran apabila kopi diolah menjadi kerupuk. Terus selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama itu sudah banyak pesaingnya di pasaran untuk produk kopi seduh. Selanjutnya ada variasi menu kopi masih kurang. Yang ketiga pemasaran masih kurang terjangkau dan lokasi yang jauh dari kota. Jadi kesimpulannya, sebenarnya Desa Ciberem itu sudah lumayan maju. Namun ada beberapa kendala. Nah, menurut analisis kami ada 2 kendala. Yang pertama itu masalah packaging, masalah pengemasan bagi produk-produk yang belum pengemasannya itu belum bagus gitu, belum berinovasi kayak gitu. Kayak keripik kentang yang masih dibungkus dengan bungkus transparan kayak gitu. Terus yang kedua pemasaran yang dilakukan oleh UMKM, pelaku UMKM di Ciberem itu terutama yang belum sampai keluar ya, itu masih kurang karena pemasarannya masih di dalam desa itu. Sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, saya dulu deh. Saya, Pak Yosal, Pak Waska, Pak Tisna. Di sini yang sebelah sini nggak tahu Pak Mun masih ngopi atau nggak ada hubungannya tuh sama penyakit lambung ya. Biasa aja tiap pagi harus ngopi malah. Tapi bukan itu sih yang diinin. Jadi saya sekian Pak Yosal barusan. Template kayaknya sama semuanya. Setiap kelompok sama permasalahannya, datanya belum lengkap ya. Datanya mayoritas masih sekunder, belum primer. Jadi memang harus lebih banyak lagi di sisi itunya yang primernya. Jadi kayaknya masih nebak-nebak, ini kayak gini, ini kayak gitu. Kalau tadi berpendapat siapa sih namanya teh, lupa. Oca. Ya kayak kopi tadi. Siapa bilang kalau kopi tanpa gula justru itu bagus buat lambung. Dalam kondisi kosong pun bagus. Terus apalagi ya tadi yang shotnya, coba lihat. Oke, tadi tarif ongkos kirim yang mahal. Nah, ini data permasalahan ya. Tarif ongkos kirim yang mahal. Kalau misalnya memang seperti itu, kalau dilihat dari geografis ya, Pangalengan kok bisa. Padahal kalau dilihat dari geografis kan sama aja.
Padahal kalau dilihat lagi di peta di Gmap misalnya, taruhlah dari titik kilometer 0 itu lebih jauh ke Pangalengan dibanding ke Kertasari. Jadi ya ini juga kayaknya datanya masih data sekunder dan kebanyakan masih data sekunder. Lalu lokasi desa yang sangat strategis. Katanya tadi terisolasi jauh kemana-mana. Jadi maksudnya kayak gimana? Yang lokasi desa yang sangat strategis yaitu berada di tengah kecamatan Kertasari. Berarti kan ini konteksnya konteks lokal Kertasari ya. Dan memang Ciberem kan ibu kotanya. Kalau dilihat dari akses jangkauan mungkin yang di bawah tuh ada Resmi Tinggal dan Sukapura yang lebih dekat ke Ciparai. Jadi ya sama dengan yang sebelumnya, ini masih sekunder datanya. Alasannya hanya beberapa kali, oke dimaafkan itu. Karena ada kendala, oke dimaafkan. Tapi mungkin kedepannya enggak ya. Harus lebih, ya harus dapat data yang primer. Mungkin itu aja Pak Tansah. Terima kasih Desa Ciberem, Barurem katanya. UMKM yang menjadi ikonik dari SA ini itu apa? Oh gitu. Baru saya ditanya. Ini dari SA ini bikin es tapi kopi gitu hubungannya. Oh dari desa ini ya. Oke. Jadi dari UMKM ini, dari sekian produk barangkali yang ada di Desa Ciberem, yang menjadi perhatian utama dari kelompok ini apa produknya? Kopi, kerupuk kopi. Kerupuk kopi, Ya, kerupuk kopinya, kerupuk atau kopi gitu? Kerupuk dua-duanya soalnya kata kepala desanya yang paling menonjol dari desa ini itu kopinya punya ciri khas sendiri katanya, rasanya kayak gitu. Oke. Terus kami meminta data UMKM di sana kan. Nah kami lihat ada kerupuk kopi kan itu masih langka ya di pasaran. Ya. Menurut kami, saya juga baru tahu di sini gitu kalau ada kerupuk Oke, kopi. jadi yang menjadi perhatian produknya adalah kerupuk kopi gitu Ya. aja ya. Ya. Kerupuknya dari Kopi langsung dari kopi. Diolah. Bukan kerupuk dari singkong dari apa tapi rasa kopi. Iya. Iya dari kopi. Jadi dari kopi langsung dibikin kerupuk gitu. Iya, diolah menjadi kerupuk. Jadi iya rasa kopi. Rasanya rasa kopi. Apakah kerupuk itu kan biasanya bukan dari kopi. Iya. Kerupuk yang dari kulit, yang dari singkong, yang dari apa, dari bahan lain, kemudian rasa kopi dicampur kopi, atau kerupuk yang dibuat dari kopi langsung. Kerupuk yang dibuat dari kopi langsung. Jadi kopinya diolah dulu jadi bubuk kopi, terus pakai kayak biasa pakai tepung tapioka kayak gitu. Oh iya. Kerupuk gitu. Kopi lebih kepada kerupuk rasa kopi. Jadi Ya. kopi itu hanya menjadi rasanya dari Ya. kerupuk itu gitu Gitu. ya. Berarti ada beberapa bahan pokok di sana. Ya, ada Maksud saya bahan adalah yang pertama tentu ketika bicara produk adalah tentang pemanfaatan bahan baku yang ada di sana. Ya. Ya, Ya. itu dulu ya. Jadi kita minta data yang langsung saja mengenai itu, bahan bakunya itu gimana? Apakah dia memang punya sendiri, kan gitu ya, kopinya nanam sendiri, tapiokanya nanam sendiri. Itu seperti apa profil dari, nanti dulu ya, itu aja untuk tambahan. Itu data-data itu aja. Yang pertama adalah tentang UMKM ini, pelakunya orang per orang atau kelompok? Jadi di sana itu ada per orang, terus dia itu punya karyawan lagi dari 1 sampai 10 orang kayak gitu. Oke, Pak. berarti gini aja. Orang itu siapa? Dia sebagai pelaku UMKM, produknya adalah kerupuk kopi, kan gitu ya? Ya, paling tidak saya minta nanti kalau mau fokus ke sana ya, bagaimana sih profil si pelaku UMKM ini? Ya, latar belakang dan sebagainya, supaya kita lebih mengenal.
Siapa tahu nanti orang itu atau nama itu yang bisa dijadikan brandnya dia kan gitu ya. Kemudian tentu ketika bicara tentang produk, maka di situ apalagi kerupuk kopi adalah juga bahan baku ya. Nah, berbeda nanti kalau dia bahan bakunya harus beli, harus dari tempat lain dan sebagainya. Apakah bahan baku itu adalah juga potensi desa itu yang memang cukup melimpah sehingga mereka olah itu menjadi kerupuk kopi kan. Kemudian tentu ketika bicara produk juga nanti bicara tentang proses produksi, peralatan produksi dan sebagainya. Ya, siapa yang melakukan itu? Apakah orang setempat dilakukan di sana sehingga UMKM ini selain menjadi sebuah produk, tetapi juga menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di situ. Kan gitu ya. Jadi selain memang pengusahanya dalam arti pengusaha usaha kecil ini, tetapi juga adalah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang ada di sana. Itu bicara internalnya sana, prosesnya seperti apa. Setelah kalian melihat langsung di sana, melihat proses produksi dan sebagainya, tentu ketika kita bicara produksi, kita juga perlu data berapa sih, ya kan gitu ya, kapasitas produksi di sana, dilakukan oleh sana. Kemudian kerupuk ini apakah hanya juga dari rasanya, dari bentuknya, dari apanya, sehingga menarik perhatian ini menjadi produk UMKM yang bisa kita nikmati bisa. Itu baru bicara hasil produksinya kan gitu ya. Kemudian yang kedua tentu saja ini kan bukan buat dimakan tetapi menjadi lahan usaha. Nah yang dipikirkan gitu adalah bagaimana cara memasarkan produk ini supaya produk ini tentu laku dijual kan gitu ya. Nah ini yang paling penting di sana dari aspek pemasarannya. Kalau kalian di situ coba dilihat selama ini bagaimana sih yang dilakukan di sana? Apakah memang disuruh anak-anak kecil beredar di kampung itu atau lewat titip di mana? Sementara ini produk itu karena ada kata-kata inovatif di sini ya. Artinya ketika bicara inovasi tentu ada sesuatu yang baru yang berbeda. Ya, berbeda dari kerupuk-kerupuk lain. Dari rasanya boleh, dari bentuknya, kemasannya dan sebagainya. Kalau sudah kerupuk kopi berarti ini kalau di sini dilihat minumnya cappuccino nih. Ya. Ya, kebetulan saya kan penggemar cappuccino gitu. Pas nggak nih antara kerupuk kopi di sini diminum dengan cappuccino. Kalau digabung dengan kopi hitam itu dengan lain lagi nanti ceritanya kan. Jadi harus match antara jenis makanan itu rasa apa sehingga disetel di sana. Belum lagi nanti bentuk penyajian dan sebagainya. Saya kira data-data itulah yang coba kalian dapatkan sehingga dari situ saya bisa ngelihat gitu. Kalau dia perusahaan itu sudah bisa dia menjadi pemiliknya, sudah bisa memperkerjakan 10 orang ya. Artinya bukan lagi kecil menurut saya tetapi tentu sangat terkait dengan hasil produknya. Ya, sampai kepada pemasaran harga dan sebagainya. Maksud saya adalah dari situ kalian bisa gali apa yang bisa kalian angkat itu menjadi poin pokok untuk proyek kalian gitu. Sehingga kalian bisa menjadi bagian dari produk ini. Ini salira ya, namanya salira kopi, salira kerupuk. Coba lihat misalkan kemasannya seperti apa bisa kalian bisa mengajukan juga saran usul sehingga itu kan yang terbaca baru salira ya. Salira itu apa maksudnya kan Sunda sekali ya. Apakah memang kata salira ini menjadi ada makna tersendiri dan sebagainya? Itu tentang simbol tentang kalau Pak Yani ini ada makna apa di situ ya kan gitu ya. Jadi salah satu produk ini di UMKM ini adalah salah satunya yang menjadi kelemahan adalah juga bentuk kemasannya itu. Selain tentu karena ini tidak pakai pengawet dan sebagainya ya, menjadi sebuah produk tapi punya rasa. Kalau hanya sekedar di piring itu kan kayak bentuknya kayak goreng tempe gitu aja ya. Kayak tempe kering gitu. Jadi coba nanti
penampilan ini juga menjadi sesuatu yang bernilai. Kalau ditumpuk seperti itu kan nggak kayak murah gitu ya. Ini contoh saja lah. Coba kalian berikan masukan kepada pengusaha ini paling tidaklah seperti itu. Sehingga dari kemasan, dari cara penyajian, supaya ini sebuah punya makna. Saya hanya memaknai aja begitu ada ini, ada gambar daun, ini cappuccino nih Pak Tanzane. Ya kan khas gitu ya. Kalau digabung, saya juga lagi ini, cobalah sekali-kali bawa ke sini, coba diminum di kampus dengan cappuccino, ini match nggak rasanya gitu ya. Ya nanti kita beli gitu kan. Kalian bawa sebungkus, harganya di sana 5.000, sampai sini ongkos kirimnya lebih mahal biasanya. Apalagi dibawa sama mahasiswa. Saya kira mungkin kalau dari saya itu, jadi kalau ini sudah menjadi ya mau dijadikan proyek kalian dan tertarik dengan ini, kupas tuntas soal ini gitu. Ya, dari mulai bahan baku, produksi sampai kepada pemasarannya, sampai kepada berapa omsetnya yang selama ini terjadi, yang ada sekarang, dan kemudian juga perkembangan berikutnya mau seperti apa. Jadi paling tidak fungsi kalian ini selain memang dari data-data yang ada, tetapi yang jauh lebih penting adalah mencoba membantu mereka untuk kalaupun sudah laku, lebih laku lagi. Kalau belum laku, kalian bisa memberikan ya solusi supaya ini laku. Kalau mungkin ya kalau perlu kalian menjadi salah satu sales ya untuk memasarkan ini gitu. Kalau mereka belum bisa juga dipasarkan lewat media, ya kan? Mungkin kalian bisa merancang itu, memperkenalkan produk ini. Ini semester berapa ini? Ada semester 5? 2 berapa? 5 dan 3. Ya syukur-syukur ada yang belajar produk konten media kan bisa diterapkan di situ, ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Paling tidak coba diinikan data-data itu dari Bukalapak itu gimana pengaruh ke kalaupun sudah ada di sana, ya kan paling tidak kita bisa memberikan semacam ini bedanya sebelum dia di Bukalapak dengan sebelum di Bukalapak. Apa juga bisa juga ada alternatif lain gitu selain di Bukalapak itu. Saya kira mungkin saya itu aja lah dari saya. Mangga Bu Rosmala. Sama aja udah. Pak Embun, barangkali kemasan foto gambar ini Pak Embun deh yang menjawab tadi dari varian kerupuk kopi ini dari segi ini apa bahan bakunya terbuat dari 100% Arabica asli dari. Oh ya itu nanti kami sampaikan saja itu ya. Yang terpenting buat saya adalah bahan baku itu didapatkan dari mana kan gitu. Dari udah nanti di sana. Artinya perlu data itu supaya lengkap. Karena sebuah produk itu akan sangat terpengaruh kepada ketersediaan bahan bakunya. Kalau dia nanam sendiri apalagi kan gitu. Jadi artinya dia tidak terpengaruh oleh pihak lain. Ya. Jadi ini betul-betul dia memanfaatkan lahan dan sebagainya, bahan bakunya segala macam. Nah, soal nanti kemasan, foto, gambar segala macam ini Pak Embun lah yang bagian. Mangga Pak Embun. Halo. Ayahnya ada ayah. Ya, nah silakan nanti dipilih apakah ini yang mau dieksekusi sebagai proyeknya Anda. Tapi saya ingin mengukit saja salah satu keberhasilan atau inovasi yang diberikan oleh temannya Pak Yani itu. Kalau tidak salah, Anda kenal opak? Opak tuh makanan cemilan gitu kan, yang kecil satu tuh 500-an lah paling mahal. Tapi ketika dia dicelup ke green tea, coklat yang bentuknya yang hijau, ada kan coklat hijau kan? Nah, itu dijual dengan harga 7.500, isinya 5. Itu kan peningkatan harga yang sangat tinggi sekali kan, dengan inovasi-inovasi yang sedikit sentuhan pada produknya tapi dengan kemasan yang baik, yang lebih menggugah, yang lebih memancing minat. Nah, itu peningkatannya sudah 5 kali kan. Itulah mungkin inovasi-inovasi yang bisa Anda berikan pada UMKM setempat. Gitu aja mungkin ke Bapak-bapak dan teman-teman dan semua.
Ya, terima kasih Pak Sebun. Saya kira cukup ya kelompok ini. Jadi sudah dicatat kan? Sudah dicatat. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh para Bapak dan Ibu mohon diperhatikan kembali dan dikaji ulang kembali, diobservasi kembali, dielaborasi kembali, termasuk usulan-usulan tadi ya. Jadi silakan untuk ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya terakhir Desa Santosa, dipersilakan.